Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas ABT 5B Malam. Kami akan menjelaskan materi tentang etika sumber daya manusia. Berikut adalah tim kami, ada Cikal Naswa dengan NIM terakhir 087, ada Nurul Fitriani dengan NIM 089, dan Ratna Nilameranti dengan NIM 042. Etika dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM mencakup prinsip-prinsip moral dan standar yang memandu praktik-praktik manajerial dalam menangani karyawan dan proses terkait. Perekrutan dan seleksi. Proses perekrutan harus adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi. Ini berarti bahwa kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman harus menjadi dasar utama dalam memilih kandidat. Kriteria pemilihan harus berdasarkan kualifikasi dan kemampuan, bukan faktor-faktor seperti ras, gender, agama, dan usia. Pengelolaan kinerja. Penilaian kinerja yang objektif sangat penting dalam memastikan bahwa karyawan diberi umpan balik yang adil berdasarkan hasil kerja yang dapat diukur, bukan berdasarkan pendapat pribadi atau hubungan dengan atasan. Penilaian kinerja harus objektif, berdasarkan data dan hasil kerja nyata, hindari bias pribadi dan favoritisme. Kompensasi dan benefit. Struktur kompensasi harus adil dan setara. Tidak ada perbedaan gaji yang tidak berdasar antara karyawan dengan kualifikasi dan tanggung jawab yang sama. Pengembangan dan pelatihan. Semua karyawan harus memiliki kesempatan yang sama untuk pelatihan dan pengembangan tanpa diskriminasi. Kesehatan dan keselamatan kerja. Menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan adalah tanggung jawab utama bagi organisasi. Kebijakan harus sesuai dengan standar hukum dan keselamatan yang berlaku. Etika dan kepatuhan. Organisasi harus mematuhi hukum yang berlaku dan menerapkan kebijakan etika yang tinggi. Kepatuhan harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Hubungan karyawan dan manajemen. Menciptakan hubungan yang saling menghormati dan terbuka antara manajemen dan karyawan. Menangani keluhan dan konflik dengan adil dan transparan. Diskriminasi pekerjaan. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Sifat diskriminasi pekerjaan. Yang pertama, merugikan pegawai bukan berdasarkan kemampuan tetapi prasangka. 2. Keputusan didasarkan pada prasangka rasial, seksual, atau stereotip. Yang ketiga, mengakibatkan dampak negatif seperti kehilangan pekerjaan atau peluang. Lalu ada bentuk diskriminasi. Bentuk diskriminasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kesengajaan, yaitu perilaku diskriminatif sengaja oleh individu dengan prasangka pribadi. Lalu ada institusional, di mana diskriminasi tidak disengaja dalam kebijakan institusi. Selanjutnya ada tingkat diskriminasi. Menurut Velasquez, dengan melihat indikator statistik tentang diskriminasi pada kelompok tertentu dalam suatu organisasi. Tingkat statistiknya yaitu perbandingan proporsi kelompok yang terdiskriminasi di posisi atau tingkat pekerjaan tertentu. Lalu ada argumen yang menentang diskriminasi, terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu argumen utilitarian, menyatakan bahwa diskriminasi mengarahkan pada penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien. Yang kedua itu argumen hak, menyatakan bahwa diskriminasi melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir itu keadilan, diskriminasi yang menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan. Poin berikutnya ada argumen yang menentang diskriminasi, terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu argumen utilitarian, menyatakan bahwa diskriminasi ini mengarahkan pada penggunaan sumber daya manusia secara tidak efisien. Yang berikutnya ada argumen hak yang menyatakan bahwa diskriminasi melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada argumen keadilan, itu diskriminasi yang menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan. Yang berikutnya ada praktik diskriminasi. Nah, ada beberapa tindakan yang dianggap diskriminatif itu seperti rekrutmen, seleksi, kenaikan pangkat, kondisi kerja, dan PHK. Nah, praktik-praktik seperti ketidakadilan dalam proses rekrutmen dan seleksi atau ketidaksetaraan dalam gaji dan kenaikan pangkat. Adapun tindakan dari diskriminatif lainnya yaitu pelecehan seksual. Biasanya yang menjadi target untuk melakukan tindakan tersebut adalah kaum perempuan yang merupakan korban yang terang-terangan dan koersif.
perlakuan seksual yang tidak diinginkan yang mengganggu lingkungan kerja atau menciptakan suasana permusuhan. Nah, untuk meminimalisir perilaku diskriminatif, yaitu ada tindakan afirmatif, yaitu upaya untuk memperbaiki ketidakadilan masa lalu dengan memberikan preferensi kepada perempuan dan minoritas. Kritik terhadap tindakan afirmatif meliputi diskriminasi kebalikan dan masalah relevansi kriteria seperti ras. Dukungan untuk tindakan afirmatif bisa dilihat sebagai kompensasi atas kerugian masa lalu atau sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang adil. Adapun peraturan yang terkait sebagai pedoman etika bisnis untuk karyawan dan perusahaan, serta etika hubungan perusahaan dengan pemerintah termasuk menghindari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu etika dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah sebuah konsep yang kompleks dan dinamis. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang ideal, perusahaan perlu terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip etika secara konsisten dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Penerapan etika dalam pengelolaan SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam dunia kerja. Sekian dari materi etika sumber daya manusia. Thank you for watching.